Oke, bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini, ya, kita akan melihat sekilas tentang genre lain yang populer saat ini. Ya, jadi umumnya sebuah game itu bisa memiliki genre lebih dari satu, ya, alias kita sebut multi genre. Ya, tadi beberapa contoh game yang sudah saya berikan itu sebetulnya multi genre, tapi saya ambilkan yang dominan. Nah, beberapa genre ini bisa dicampur jadi satu, dan kemudian akhirnya malah menghasilkan genre yang baru. Ya, contoh, ada genre namanya Metroidvania, ya ini bukan dari nama-nama genre-genre game tadi, ya tapi ini dari nama game, ya. Ada game Metroid sama game Castlevania, itu bisa dikategorikan dua-duanya adalah game action adventure dan platformer. Dan kadang-kadang ada unsur RPG-nya di sana, ya action RPG tapi. Karena yang dominan di sini adalah action adventure sama platform. Ya, karena dua game ini sangat sukses, makanya kita kasih penghargaan dengan membuatkan satu genre baru yang berasal dari penamaan keduanya ya, Metroid sama Vania. Nah, ciri khasnya di sini adalah layarnya biasanya nge-scroll secara horizontal atau bisa juga kadang-kadang secara vertikal. Kalau levelnya vertikal dan levelnya itu backtrackable. Ya, artinya pada suatu waktu kita tidak bisa mencapai sebuah tempat dalam level tersebut sebelum kita mendapatkan item atau power atau kemampuan yang baru. Ya, dan lokasinya bisa jadi ada di level yang benar-benar berbeda. Ya, sehingga kita butuh mengambil itemnya dulu atau punya kemampuan itu dulu, lalu kita harus kembali lagi ke tempat yang sebelumnya tadi tidak dijangkau untuk akhirnya bisa membuka lokasi yang baru. Ya, itu ciri paling khas dari game yang disebut Metroidvania. Ya, contohnya di sini ada Bloodstained, Ritual of the Night, sama Curse of the Moon. Ya, ini yang bikin dua-duanya sama-sama dari pembuatnya Castlevania. Ya, saya lupa namanya, tapi kalau tidak salah, nama developernya sekarang adalah Inti Creates. Ya, semoga saya betul. Nanti coba dicek ya. Ya, kenapa mereka bikin game ini? Karena Castlevania sekarang ini sudah benar-benar boleh dibilang mati lah sama Konami, ya. Yang megang Konami, sehingga pembuatnya Castlevania itu ya sudah memutuskan, ya sudahlah kita buat baru aja. Ya, maka di sini mereka bikin Bloodstained, Ritual of the Night, sama Curse of the Moon. Ya, bagi para pemain veteran yang kangen sama Castlevania, karena sampai sekarang kita tidak punya game Castlevania yang baru. Oke, genre berikutnya, Bullet Hell, atau ini populer dengan istilah Danmaku, ya dari Jepang. Biasanya dia memang populer di mesin arcade-nya Jepang atau PC. Ciri khasnya itu layarnya akan dipenuhi peluru sebuahnya ini. Ya, jadi hampir penuh satu layar, dan biasanya visualnya ini indah. Ya, terlihat indah di sini. Nah, untuk mengantisipasi bahwa pelurunya ini penuh satu layar, maka biasanya hitbox, ya, kotak yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi collision antara dua buah objek, ya itu dibikin sekecil mungkin. Ya, jadi misalkan di sini karakternya adalah seorang gadis di sini, katakanlah ya, saya tidak terlalu kelihatan jelas ini apa sebetulnya. Bisa jadi hitboxnya itu cuma di tengah dan hanya 1 piksel aja. Ya, ini untuk mengurangi kemungkinan tertabrak pelurunya. Ya, tapi walaupun sudah dikurangin, karena pelurunya sebanyak ini, kadang-kadang pemainnya tidak terbiasa, itu akan panik duluan. Saya harus kemana nih? Ya, kita harus benar-benar pandai mencari celah sekecil-kecilnya supaya kita bisa selamat. Ya, contoh gamenya di sini memang jadi kebanyakan dari apa? Game Jepang semua ya, Toho Project, Ikaruga, Mushihime Sama, dan lain-lain. Genre lain, survival horror. Ya, ini cabangnya dari action sama adventure.
Nah, satu hal yang pasti di survival horror itu di sini dikatakan combat is not an option. Ya, biasanya karakter pemain itu lemah dan sumber daya sangat terbatas. Ya, kalaupun ada karakter yang sudah kuat dari awal, ya contohnya Resident Evil, itu tetap sumber dayanya biasanya terbatas banget. Ya, sehingga kita harus pandai-pandai memanfaatkan sumber daya tersebut, ya peluru, kemudian health pack, dan seterusnya. Nah, untuk survival horror yang benar-benar pure itu sudah cukup jarang. Ya, kalau dulu prakarsanya adalah Resident Evil atau Biohazard, ya ini yang memprakarsai genre survival horror. Cuman di Resident Evil 4 dia mulai geser ke action. Dan mulai dari sana trennya turun ya. Resident Evil 5. Ya kita kenal banget Resident Evil 5 ini dengan aksinya si Chris Redfield yang mukulin batu yang besar itu ya. Uh, meme-nya banyak banget itu. Kemudian RE6 juga terbilang tidak sukses karena banyak action, lebih kayak cinematic game. Ya, tapi untungnya si Capcom sadar, maka di Resident Evil 7 mulai dikembalikan ke survival horror. Ya, walaupun sudut pandangnya berubah jadi first person. Ya, contoh yang lain, Dead Space sama The Evil Within. Ya, bahkan kalau mau Alien Isolation juga bisa dimasukkan ke sini. Battle Royale ini yang lagi naik daun nih, ya. Untuk gameplaynya itu bisa dicampur entah dari action, entah dari survival, entah dari third person shooter atau first person bahkan platform. Ya, ciri khasnya dari Battle Royale itu adalah last man standing, ya artinya yang menang itu adalah yang terakhir bertahan hidup. Ya, contohnya di sini Fortnite Battle Royale, terus PUBG, ada Fall Guys. Nah, kita sudah melihat sedemikian banyak genre dari game ya. Jadi semoga setelah ini teman-teman bisa menyadari ya, mungkin selama ini ya sekedar main game gitu aja, tapi tidak mengetahui bahwa game ini sebetulnya ada kategorinya sendiri dan ada ciri khasnya masing-masing. Itu yang harus kita perhatikan supaya bisa bikin game yang bagus dengan genre tersebut. Ya, jadi untuk bagian teorinya selesai sampai di sini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya, tapi untuk teman-teman Ubaya jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita ada sesi lab dengan menggunakan Game Maker Studio. Ya, kita akan membuat sebuah game yang tadi sudah disebutkan namanya Breakout. Ya, seperti apa itu kita akan simak di video yang selanjutnya setelah satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu.